Empati adalah kunci utama dari produk desain yang baik. Dengan adanya empati, kita bisa merasakan dan mengerti apa yang dirasakan oleh pasar dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk yang tepat untuk mereka. Segala hal yang kita bisa ciptakan sebaliknya bukan menjadi sebuah karya yang hanya memuaskan diri sendiri, tapi tidak bisa memberikan nilai untuk orang lain. Idealisme kita seharusnya adalah sebuah idealisme yang berfokus kepada kebaikan bersama dan bukan kepentingan diri sendiri. Idealisme yang dapat dijual adalah idealisme yang empatik, tidak egois, dan solutif terhadap permasalahan pasar. Produk-produk berikut adalah sebuah desain awal yang masih perlu diperbaiki secara terus-menerus. Coba sekarang kita lihat desain yang baru kita buat. Baiklah, kita coba sekarang lihat meja. Ini barang yang kita buat adalah meja dan lukisan yang berfungsi untuk menjadi sebuah pajangan dan juga sebuah tempat untuk beraktivitas dan menaruh barang. Dari tampak depan, kita lihat bagian atas ini adalah lukisan yang mungkin kamu buat. Nah, di sini kamu harus mulai berpikir untuk memenuhi syarat, ini mudah dibersihkan, mudah dipelihara, tahan lama, ini medianya apa? Apakah ini lukisan kanvas yang dicat minyak, atau ini hanya print yang di-scan dari lukisan yang sudah pernah kamu buat? Nah, selanjutnya di bawah ini, yang kita lihat ini ada sebuah rak. Rak ini berfungsi sebagai tempat untuk menaruh barang kita. Mungkin di sini nantinya kita bisa taruh misalnya pot bunga, atau kita bisa juga taruh sebuah frame foto pada waktu meja ini nggak digunakan. Dari samping kita bisa melihat ini tadi lukisan. Tapi di bawahnya ini perlu ada rak yang mendukung lukisan ini. Nah, lalu mekanismenya seperti apa? Sekarang kita berangkat, desain ini berangkat dari sebuah kenyataan bahwa banyak orang yang nggak punya banyak tempat di rumahnya. Karena nggak punya rumah yang besar. Sehingga dia nggak mau lantainya itu banyak terisi dengan meja atau apa. Pada saat dia nggak menggunakan itu, dia kepingin punya ruangan yang lebih. Kalau misalnya kita bisa buka lukisan tadi, jadi ini lukisannya, yang tadi kita bisa buka dari begini. Nah, oke, sekarang yang harus kita pikirkan, di sini ada engsel kan? Yang kita lihat bagian ini adalah engsel. Di sini engsel, di sini ada bukan engsel, ini sebagai support, gitu ya. Nah, lalu di bawah ini rak yang tadi menjadi support tambahan supaya meja ini lebih tahan tekanan. Nantinya yang harus kita eksperimen adalah penempatan support yang di atas ini tadi. Support ini, itu taruhnya kalau ke tembok dia nancapnya di bawah sini atau di atas sini. Ada kemungkinan nanti kita harus mencoba beberapa. Dia harus di atas ini, lalu di mejanya dia nempel di mana? Apakah di sini ataukah di sini atau di mana? Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan di mana kita harus mencapai sebuah balance, keseimbangan antara kekuatan meja ini dari tekanan dan juga kenyamanannya orang pada waktu menggunakan meja ini. Kalau terlalu di depan, di posisi ini, otomatis ini nggak nyaman kan? Pasti kesenggol oleh tangan kita, sikut kita. Nah, itu harus kita pikirkan. Selanjutnya juga kita harus pikirkan besar lukisannya berapa, karena itu akan menentukan nanti ukuran dari meja ini. Dan juga menentukan nanti kita menggantung lukisan ini berapa sentimeter dari atas tanah, dari atas lantai. Ini semua harus kita pikirkan. Selanjutnya, kalau kita ingat, tadi kita punya syarat bahwa barang ini harus tahan lama, harus gampang dibersihkan, harus gampang disimpan. Oke, kalau gampang disimpan sudah, ini sudah memenuhi, cukup memenuhi. Bagaimana dengan syarat yang lain? Syarat bahwa barang ini harus mudah dipelihara. Berarti permukaan yang dipakai untuk meja ini bahannya apa? Kalau misalnya kita menggunakan bahan ini dari bahan kayu, kita harus mikir finishingnya apa? Apakah pakai cat atau HPL atau apa? Batasan harga harus selalu diingat di sini. Jadi target harga kita jual ke customer itu berapa? Karena kalau kita ingat, yang harus kita cari itu adalah sebuah produk yang mau dan mampu diserap oleh pasar. Nah, kata mampu ini menentukan masalah harga. Ini yang harus kita perhatikan. Yang juga harus kita perhatikan misalnya, ini misalnya kita targetnya untuk anak-anak. Wah, anak-anak kalau main cat misalnya, tumpah, tinta tumpah. Nah,
bahan yang bisa gampang dibersihkan dan nggak gampang terserap itu kira-kira apa? Itu yang harus kita pikirkan kedua. Jadi pertama kan masalah penyimpanan, kedua adalah masalah perawatan, ketiga adalah masalah harga. Nah, satu lagi yang harus kita pikirkan adalah masalah produksi. Pada saat kamu mau memproduksi ini, kamu membutuhkan kolaborator siapa? Oke, kamu butuh mungkin tukang mebel. Kamu butuh lagi orang yang bisa gambar 3D misalnya. Nah, selanjutnya, kalau kamu mau beli support ini sama engsel ini dalam jumlah besar, itu kira-kira kamu harus cari siapa? Ini support ini dan engsel ini jadi satu hal yang paling utama kan. Kalau kita nggak ketemu supplier yang benar, nggak akan bisa jalan. Kolaboratornya seperti apa? Selanjutnya pikirkan, kalau kita buat ini barang satu, gampang. Tapi kalau kita jualnya cuma satu-satu kan nggak bisa untung kan? Bagaimana caranya kita kerjanya sekali, tapi barang ini bisa dijual berkali-kali? Supaya kita nggak usah menghabiskan waktu untuk memproduksi sebuah barang hanya untuk sekali jual. Misalnya, lukisan itu di-scan dari lukisan yang kamu pernah punya. Lalu kita produksi, di-print di atasnya kanvas. Lalu kita pakai orang untuk bikin 3D, kita pesan engsel ini dalam jumlah yang besar. Itu seperti apa mekanismenya? Itu juga harus dipikirkan. Nah, selanjutnya kita coba lihat produk kita yang lain. Sekarang kita membahas tentang jendela yang kita buat. Kalau kita ingat tadi, yang kita mau adalah bisa membantu sirkulasi udara, cahaya bisa lewat, juga menambah keindahan. Oke, jadi bagaimana kalau lukisan kamu itu, kamu aplikasikan ke atas sebuah kayu, di mana kayu itu akan di laser cutting, jadi ini jadi lubang. Pada kenyataannya tentunya semakin banyak, semakin rumit corakmu, sehingga lubangnya semakin banyak, jadi semakin baik, cahaya semakin banyak yang masuk. Yang kedua adalah sirkulasi udara juga akan semakin baik. Yang harus diingat, tapinya, adalah kalau kita tinggal di iklim tropis, nyamuknya bagaimana? Nah, oleh karena itu kita akan mencoba membuat ini jadi dua bagian, tengahnya dikasih kawat kasa. Karena ada kasa, karena ada kawat kasa ini, maka nyamuk nggak bisa masuk, cahaya bisa masuk. Ini menyelesaikan masalah di mana orang tuh ingin rumahnya sirkulasinya bagus, cahayanya bisa terang, tapi nggak bisa kelihatan dari luar. Kalau kita pakai cuman kaca film, itu nggak menyelesaikan masalah karena itu akan menghalangi udara untuk masuk kan. Tapi dengan adanya ini bisa menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pasar. Selanjutnya kita pikirkan berarti bahannya ini apa ya? Kalau kita mau untuk ini bisa jadi tahan lama, kita harus pikirkan bahannya seharusnya apa. Kalau ditaruh di luar kan kena air. Kalau kena air, kalau kita pilih bahan MDF, rusak nggak nanti? Kalau misalnya ini kita pakai aluminium, nah apakah masih masuk harganya? Kalau nggak masuk, kira-kira bahan apa lainnya? Apakah kayu kalau dikasih coating di luarnya bisa membantu atau enggak? Jadi misalnya kayu, finishnya apa yang bisa menghalangi ini rusak, lapuk, kena cahaya matahari atau kena air dan sebagainya. Selanjutnya, kita mau ini bisa dibuka tutup nggak? Kalau kita mau ini buka tutup, mekanismenya gimana? Nempelnya ke kusen, ini ada engselnya ditaruh di mana? Nah, ini semua menjadi pertimbangan desain yang lain. Selanjutnya yang harus kita pikirkan lagi adalah masalah mass production. Bagaimana caranya kamu bekerja cuma sekali, tapi produk ini bisa diulang berkali-kali. Kalau kamu punya banyak desain corak-corak yang bisa kamu simpan, kamu bisa masukkan itu ke dalam sebuah file. Selanjutnya kamu mau coba aplikasikan satu-satu di laser cutting. Dilihat mana yang bagus. Ini butuh eksperimen dan butuh imajinasi, dan tentunya ini juga akan menentukan kolaborator seperti apa yang kamu perlukan.